Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat Garuda Fan Timnas Indonesia. Kita telah menyaksikan bagaimana pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina. Tentunya mulai beberapa ekspektasi dalam permainan dan juga bagaimana kiprah dari tim U22 ini di Piala AFF 2024 dengan berbagai atensi dan juga berbagai ekspektasi yang sangat tinggi ketika Timnas Indonesia mulai kok mereka ini seolah-olah lupa bagaimana kiprah dari Timnas Indonesia level senior yang memang betul-betul mentasnya di kualifikasi Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, untuk hasil ini mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Indonesia resmi tereliminasi dari penyisihan grup AFF, tidak lolos ke semifinal. Filipina yang menemani Vietnam untuk lolos ke semifinal AFF 2024, sebuah penampilan yang sangat-sangat mengecewakan dari Timnas Garuda. Berakhir, mereka semua bekerja keras. Mereka bekerja keras. Sayang kartu merah itu merusak segalanya. Anti klimaks. Harapan kita semua ada di tangan kita sendiri di laga final pamungkas ini. Bahkan Vietnam pun kalah sebenarnya. Tapi memang kedisiplinan dan kartu merah merubah segalanya. There's so many things that we cannot control. Dan hadiah penalti juga diberikan oleh wasit yang malam ini sangat-sangat tidak adil. Enggak, wasitnya sih jelek ya. Wasitnya bukan karena kemenang kalahnya, cuman wasitnya katrok asli. Iya. Nih kartu 6 harusnya kartu kuning. Ya. Ini adalah kekalahan pil pahit yang mesti diterima ya. Match ini match terbaik kali ya dari 4. Secara peluang sih iya sih. Iya, lebih banyak, jauh lebih baik peluang. Aliran bolanya lebih jalan. Iya. Cuman itu kita nggak punya finishernya aja. Pas main lebih bagus kartu merah. Aduh, ampun dah. Terus golnya lah penalti dan ya gua rasa bukan salah Donitri juga, emang it happen. Ya, itu sih emang apa sih kalau emang suwe aja Doni. Ini yang gue bilang ya, jika kita terus tidak improve, memperbaiki kesalahan sendiri yang berulang-ulang terjadi, pada akhirnya kita akan dihukum. Dan malam hari ini adalah momen of realization. Satu, terus-menerus masalah kedisiplinan menjadi PR utama dari Timnas Garuda kita ya, gitu. Tapi semua kerja keras loh kalau gue bilang. Ya. Semua. Ya, dengan 10 pemain semuanya sangat bekerja keras. Dan kita masih menang ball possession. Ya, buat gua ini sangat-sangat mengecewakan ya sejujurnya. Tapi ya tetap kita berikan apresiasi setinggi mungkin kepada para Garuda muda yang sudah tampil di AFF kali ini. Ada beberapa pemain yang sepertinya step up di laga pamungkas. Kita berikan kredit setinggi mungkin untuk Cahyadi. Cahya Supriyadi yang tampil super luar biasa pada malam hari ini. Peningkatan yang signifikan dari Arkan Fikri, baik dari sisi semangat juang maupun penampilan. Ya, ada improvement ya menurut gue ya. Gitu, kalau harus mencari positive point gitu ya. Yang lainnya gue belum melihat maksimal ya, karena ya itu tadi ya, STY juga mau ganti taktik ya, udah down to 10 man. Gak banyak yang bisa dilakukan. Pergantian menurut lu telat nggak tadi coach? Dia kurang ambil risiko aja. Selalu pasang 3 orang di belakang loh. Ngapain lu pasang man to man aja atau pasang 2 orang? Karena kalau kita main bola-bola atas kita kalah. Lini keduanya nggak ada. Jadi mending lu geser ke depan aja. Lu sendiri Ji, dari pengambilan keputusan tadi kan Kakak dulu. Masih memang. Kakak dulu yang masuk. Sama Detan langsung kan. Ya, Kakak Ronaldo terakhir, Kakak sebelumnya Detan gitu. Detan itu harusnya main dari awal. Nah, itu maksud gue. Lu gimana? Anjing gue sih sebenarnya dari awal emang nggak ada harapan sih sama turnamen ini ya. Tapi memang dari awal nggak jelas planningnya. Lu mau main, kalau emang dari awal mau ngasih ini untuk main muda, yaudah main muda semua. Tapi kan kayak nggak ada konsep yang jelas. Bukan masalah muda atau enggak, konsepnya ini yang nggak ada. Ini yang gue kritik. Jadi kayak justru ya itu, maksudnya kalau main muda ya lo kan bisa ngambil langsung dari yang sepaket dari U20-nya lo masukin ke sini semua untuk emang jam terbang, kalau emang dengan alasan jam terbang. Nah, ketika
komposisinya menurut gua kayak nggak ada konsep yang jelas, termasuk ketika lo masuk ke pertandingan pertama, pertandingan kedua, ketiga, lo kok rotasinya kayak aneh gitu. Ini baru pertandingan keempat lo bener-bener masukin pemain terbaik lo dan terbukti secara too late. iya dan terbukti secara permainan jalan. Harusnya lo mainin ini dari awal gitu. Karena tabungan poin dari awal itu menurut gua penting. Nah, kalau kayak gini lawan Filipina malu lo. Sorry ya, bukannya karena bukan pemain-pemain yang menurut gua malu, tapi planning dari awal ini menurut gua akhirnya membuat akhirnya jadi berantakan semua secara skemanya, secara hitung-hitungan poinnya, secara psikologis itu jadi berubah-berubah dan akhirnya ini akan merugikan STY sendiri menurut gua. Ini emang bukan turnamen yang penting menurut gua secara penentuan ataupun untuk secara CV-nya STY. Tapi buat gue ini menunjukkan bahwa STY kayak nggak punya program yang jelas untuk turnamen kayak gini. Kalau emang lu ngasih kesempatan buat orang yang minim experience, ya sekali kasih kesempatan yang minim experience. Jangan kayak ngasih buat Marcelino tuh nggak usah. Kasih strike menurut gue nggak usah. Karena kalau ujung-ujungnya lo masukin strike, lo bawa strike tapi nggak lo masukin tiap game jadi starter, kan sempat dicadangin juga jadi cadangan. Ya, itu menurut gue agak aneh. Gue sih bilang gini ya. Kalau lu mau kasih eksperimen, bereksperimen dan nggak boleh masukin banyak pemain senior di atas, that is okay, I can accept that, okay. Cuman yang gue nggak ngelihat dari awal itu pakem yang jelas. Iya, patternnya nggak jelas. Itu yang gue permasalahan, bukan masalah skor. Iya. Mau nggak lolos nggak penting. 4 pertandingan nggak ada pattern yang jelas, gue bilang. Iya. Nah itu akhirnya ibaratnya lo butuh 3 pertandingan untuk bisa menentukan skuad terbaik lo gitu. Gue nggak ngerti emang dia baru nemuin atau memang ya itu emang rotasi yang memang di awal-awal benar-benar coba-coba. Nah balik lagi target yang dari awal konsepnya nggak jelas itu yang menurut gue akhirnya merugikan kita semua dan membuat kita yang nonton pun nggak menarik untuk ditonton gitu. Kalau orang bilang mungkin secara kasih kesempatan buat U22 nggak masalah gitu. Tapi dari awal kasih aja buat U22 semua gitu. Jangan main tim senior yang ujung-ujungnya harus ngegendong pemain-pemain. Dan menurut gue ini bukan juga pemain terbaik dari U22 kita gitu. Kita punya banyak U22 yang juga mungkin punya talent pool yang lebih bagus juga kalau mau dikumpulin juga gitu. Jadi ya, dan akhirnya ketika tadi kita pergantian kayak bingung, ini ganti siapa karena benar-benar tipis banget untuk bisa digantikan. Ujung-ujungnya Zanadin nggak kepake. Di depan Arkan Kakak menurut gue levelnya belum sampai ke sini. Untuk masuk timnas senior menurut gue masih jauh. Even Hoki Caraka aja yang lebih senior aja masih struggling, apalagi Arkan Kakak, dan kelihatan tadi Ronaldo Kuate levelnya belum ada di sini. Jadi ya itu baik lagi ke ekspektasinya. Tapi menurut gue ini akan menyudutkan ST ini sedikit banyak. Buat haters yang pastinya tadi suka banget ngegoreng, ini akan sedikit ngegoreng buat ST. Tapi baik lagi ya, target kita baik lagi mau apa? Kalau memang kita terus mau lihat ke depan untuk Piala Dunia, ya udah mau go ahead. Tapi menurut gua turnamen ini nggak bisa jadi tolak ukur, nggak bisa jadi pembelajaran. Menurut gua ini turnamen yang harus kita lupakan aja udah gitu. Jens Raven kenapa nggak dimainin? Nggak ngerti juga. Nggak ada yang ngerti itu. Jens Raven nggak dipanggil. Coach, lu kalau kita kesampingkan semua kualifikasi putaran ketiga dan lain sebagainya, kita lihat purely kita nilai Sintayong dari turnamen ini, berapa lo kasih penilaian kurang lebih? Turnamen ini aja 4. Gue sangat kecewa. Sama, itu resonates juga sama gue. Tapi kalau bisa harus mengambil takeaways ya dari turnamen ini, menurut gue ada beberapa nama yang secara potensi bisa kita support ke depannya, terutama Donitri sama Detan. Dua itu aja. Detan. Mungkin Arkan Fikri masih ada harapan. Oh dia kan mau udah masuk senior, jadi cadangan dia. Sama Cahyadi. Hoki Kakak kan gue udah anggap sering main di senior lah. Ya. Tapi terutama menurut gue positifnya itu ya, yang bisa kita petik kalau dari hasil pahit ini masih ada hal positif yang bisa kita petik adalah kemunculan seorang Donitri. Bagus sih Donitri. Yang bisa menjadi suksesor lah mungkin ya ke depannya. Ketenangannya luar biasa sih Donitri. Harus kita jaga bakat-bakat seperti ini gitu. Ya pastinya kekecewaan yang sangat-sangat sulit untuk diterima, tapi kita juga terima kasih kepada 2 keputusan wasit yang sangat merugikan timnas Indonesia malam ini guys. Yang pertama,
Kartu merah Muhammad Ferrari itu sangat tidak layak, guys. Bagaimana tidak, guys? Kita lihat di pertandingan tadi, itu Muhammad Ferrari itu diprovokasi sama kaptennya Filipina. Kurang ajarnya wasit hanya melihat tindakan dari Muhammad Ferrari. Alhasil Muhammad Ferrari dapat kartu kuning kedua dan kartu merah. Ini awal dari kekalahan Indonesia. Dan yang kedua, penalti Indonesia itu kurang ajarnya wasit. Dia hanya berkomunikasi dengan wasit VAR melalui mikrofonnya, guys. Dan tanpa ada niat untuk melihat layar monitor yang ada di pinggir lapangan. Ini wasit tidak tahu kenapa. Kenapa dia begitu ingin Indonesia kalah? Apakah ini pemain ke-12 dari Filipina? Kurang ajar banget. Orang-orang sekarang ingin Indonesia kalah. Ya, tendangan dasar berbahaya, jaya sekali. Kembali ancaman. Marcelino. Selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata. Karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Saya nggak bisa bicara per game, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Coachnya ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Hidra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Iya, targetnya kan semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, kalau Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak, kapan lagi mereka punya jam terbang? Rapopo Mbak Setio, Rapopo mimpi ala ciki Mbak Setio. Nek Erick Thohir mecat wae kurang ajar jenenge. Yo to kan, Kang Setio. Tercantik wae Kang Setio. Mimpi ala ciki Rapopo. Positif ya. Jarang sekali saya lihat pemain Vietnam, pemain Thailand itu passing ke samping apalagi ke belakang. Positif football gitu. Positif football. Ya. Jadi kalau istilahnya passing forward, looking forward, thinking forward, running forward, itu yang dilakukan oleh pemain itu. Nah, sekarang awal-awal itu nggak ada. STY tidak mampu melakukan itu. Okay. Bahkan kalau masih ingat ya. ketika AFF pertama yang kita kalah 4-0 sama Thailand itu. Habis itu seri keduanya jadi 2-2 ya. Hah? Iya. Itu sebelum lolos ke babak semifinal, kita setengah mati mengalahkan Singapura. Ya, dengan pemain Singapura yang hanya 8 orang kan kartu merah itu. Ingat nggak waktu itu? Ya, untung ada Hernando yang menyelamatkan timnas itu dari penalti. Itu ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Ekte, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.